tibalah saatnya mau'izah hasanah. Jadi sebelum mau'izah hasanah dimulai, marilah kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh guru kita, agar nanti kita pulang ke rumah mendapatkan oleh-oleh, yaitu inti atau ilmu daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, maka kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu atau oleh-oleh yang akan diberikan oleh guru kita tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Guru Iwan, waktu dan tempat kami persilakan. Itu sama-sama baca.
selamatkanlah kami dari bala musibah bencana. Peliharakan kami dari segala penyakit dan wabah yang melanda di dunia ini. Semua ya Allah menguji iman kami. Selamatkan kami semua, lahir dan batin kami. Astagfirullah Rabbana astagfirullah minal Ya Allah ya Azim, Ya Allah ya Jabbar, Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Rahim. Selamatkan kami semua, lepaskan kami semua, umatnya Nabi Muhammad, dari bala musibah bencana. Ya Allah ya Karim, dengan berkah kemuliaan Nabi, dengan berkah peringatan Mi'raj Nabi, sehatkan lahir dan batin kami, kuatkan iman dan Islam kami, jagakan akidah keyakinan kami, iman Islam sempurna tanpa tergeser, tanpa tergoyah dengan ujianmu. Ya Allah ya Jabbar, Ya Allah ya Qahhar, Ya Allah ya Rauf, Ya Allah ya Rahim. Dengan berkah kemuliaan Nabi, istiqamahkan kami semua, hidup dengan iman Islam, mati pun membawa iman dan Islam. Astagfirullah Rabbana minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين المؤمنين المتقين. أما بعد. Para panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj dari Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj di mushola yang kita cintai ini, Mushola Ar-Rahman, semoga semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, para sesepuh, tokoh ibu, tokoh pemuda, tokoh pemudi, anak-anak santri semuanya, para ustadz, ustazah semua yang insya Allah dengan berkat kita berkumpul, niat tulus ikhlas, hati bersih, hati putih, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan rahmat Allah, semata-mata mengharapkan perlindungan dari Allah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan Allah selamatkan kita dari bala, musibah, ujian, cobaan yang menguji kita, yang melanda kita dan seluruh umat manusia di dunia. Dengan berkah peringatan Isra Mi'raj, Allah kabulkan hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin Allahumma Amin. Sehat semuanya? Sehat. Tidak ada yang batuk? Bila batuk minum obat atau makan buah. Tadi ulun ceramah di daerah kampung Dayak. Karena Kiai Dayak itu ya orang Dayak yang banyak ngundang. Orang Dayak di daerah sana. Orang masjidnya karena ruangannya kosong. Ternyata sebelum acara didatangi anggota TNI dan Polri mengingatkan karena ada himbauan tidak boleh kumpul orang banyak. Kebetulan daerah situ ada orang yang hanya datang lagi dari luar negeri, maka belum sempat diperiksa lagi dari Taiwan. Nah ya ampun diulurnya. Tapi yakin orang yang membesarkan syiar agama Allah, ya, karena sudah berencana, ya kalau sudah diniatkan, sudah dirapatkan, laksanakan. Bismillah. Hidup mati itu sudah dicatat oleh Allah, sudah bertulisan berataan. Jangan tapi kebutan, jangan tapi gair. Lah, niat yang penting ikhlas karena Allah. Bukan kita menantang apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena kita sudah terlanjur sudah. Iya, kalau sudah terniat-niat, sudah terkumpul-kumpul, sudah ingin melaksanakan, dan insya Allah kita semuanya akan selamat dan mendapat berkah. Semua sudah ada tulisan, semua sudah ada catatan. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak segala sesuatu itu melainkan dengan izin Allah. Virus itu tidak akan masuk ke tubuh seseorang melainkan dengan izin Allah. Kita kumpul di sini tidak akan bisa kumpul melainkan dengan atas izin Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita sudah menjalani sesuatu, maka ikhlaskan hati kita. Setuju? Setuju. Tapi lamunnya belum, dengarkan juga himbauan pemerintah, himbauan MUI. Yang pasti
perkumpulan pertemuan yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, atau sekedar santai-santai saja, mau tidak mau, atau anak-anak kita keluar tanpa jelas kumpul-kumpul, tarik saja, karena situasi kita lagi mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita udah panjang-panjang hari ini. Memang hawanya gitu tapi nyaman ya Allah. Karena terbawa perasaan tadi, Bang. Gaya dulu. Bawa selawat asik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa masih ada, masih bersolawat. Dari tadi kita baca solawat kan, biar duluan, santri duluan tadi. Ulun tadi mabuk darat jadi agak terlambat dari pulik dari pedalaman, istirahat sebentar. Nah, tadi bersolawat, yang duduk juga bersolawat, mendengarkan. Solawat itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat itu selalu diterima oleh Allah karena pekerjaan yang diperintah oleh Allah, tapi Allah duluan melaksanakannya, mengerjakannya non-stop lagi. Kalau kita itu stop-stop, ya kalau banyak perayanya, banyak adanya solawat itu, paling tidak waktu tidur, ya kan? Memang manusia seperti itu, karena itulah manusia, manusiawi. Tapi Allah perintahkan bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna, aku, sungguh saya, sungguh aku, kata Allah. Aku wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatku, banyak malaikat-malaikat Allah, jauh banyak daripada jumlah manusia, jumlah jin. Malaikat itu sangat banyak sekali. Satu tetes hujan, satu malaikat, belum yang lain lagi. Kita duduk nih, satu kain yang duduk, karena sebelah ada malaikatnya. Belum yang lain, banyak sekali. Bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu sekalian, bersolawatlah kamu semuanya non-stop. Allah itu yusollu, bersolawat kepada Nabi Muhammad tuh tidak berhenti-berhenti, dan kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi dan berisalam kepada beliau. Berapa kali? Dalam sehari semalam minimal 5 kali sehari semalam. Makanya wajib kita di dalam sholat itu bersolawat kepada Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu bacaan waktu Nabi ketemu kepada Allah di Isra dan Mi'rajnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Allah. Ketika tasyahud dan ketika Nabi Mi'raj ketemu kepada Allah, Allah memberi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jawaban Rasulullah SAW. Salam atas kami semua. Nah, ini Nabi Muhammad. Allah Tuhan alam semesta memberi salam kepada Nabi kekasihnya ya. Assalamu alayka. Salam atas engkau wahai kekasihku. Ayyuhan nabiyyu, wahai pemimpin segala nabi dan rasul. Wa rahmatullah wa barakatuh. Dan rahmat Allah dan barakah Allah kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna. Salam atas kami, selamat atas kami semua ya Allah. Jadi doakan kita, doakan umat semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan kepada seluruh hamba yang soleh-soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad ikutan kita. Nabi Muhammad imam kita. Nabi Muhammad contoh kita. Nabi Muhammad segala-galanya yang terbaik buat kita. Mau jadi apa aja kita. Mau jadi pemimpin, apalagi mau jadi ulama, ya Nabi. Mau jadi pemuda yang berani, ya Nabi. Mau jadi anak yang cerdas, ya ikutin Nabi waktu beliau masih kecil, masih anak-anak. Mau jadi panglima perang terhebat, ya ikuti Nabi Muhammad. Mau jadi presiden, raja terhebat, terbesar, tertawadu, termulia akhlaknya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nah, kita memperingati hari ini mengambil barokah tentang peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di dalam situasi ujian dari Allah di akhir zaman. Di surah Isra, Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'abdihi, satu-satunya hamba, satu-satunya makhluk manusia, pemimpin jin dan manusia, pemimpin nabi dan rasul yang diakui oleh Allah. Abdihi, hambanya hanya Nabi Muhammad sallallahu. Lailan minal masjidil haram. Rasulullah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di waktu tengah malam, diisrakan. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina. 3 masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. 3-tiganya lagi dapat ujian sekarang. Umroh tidak boleh. Orang luar tidak boleh umroh. Masjidil Haram kosong. Maka tanda-tanda akhir zaman. Ya. Para kiamat itu asing. Makanya non bisi duit, bisi harta, sedekah, cepati, tambulu balon materi. Gak ada berguna lagi gitu. Asik kita berbuat baik. Cepati. Ini tanda-tanda akhir zaman ini luar biasa. Bila kada cepat selesai masalah COVID-19 nih. Nah, COVID kan? Penyakit apa tadi? COVID. Nah, kali menyambatnya teman. Virus yang menyebar bila kada cepat teratasi. Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah.
baru kecil, halus mana Allah turunkan tentaranya. Begitulah Bapak Ibu, ketika kemaksiatan itu merajalela. Awalnya dari situ, pembantaian umat Islam. Saya berani menyampaikan dan saya live, dunia yang menyaksikan. Kenapa? Bala diturunkan oleh Allah. Makanya ulama tuh kuliah-kuliah, hati-hati, ayo ingat, ayo beriman, ayo bertakwa, ayo bersedekah, ayo sholat berjamaah, ayo suaminya memberikan nafkah buat istri, kasih sayang, melindungi, membimbing, membina, memimpin, mendidik anak-anaknya. Ayo istri taat kepada suaminya, ayo istri bakti kepada suaminya, ayo istri jaga kehormatan suaminya, keluarganya, didik anak-anaknya, jaga amanah. Wahai anak, jaga kehormatan kedua orang tuamu, jaga amanah kedua orang tuamu, bela keluargamu, jadikan engkau anak yang soleh untuk memakmur, untuk menjaga kehormatan, kemuliaan menyambung daripada turunanmu, dijaga terus. Wahai ulama, bujur-bujur, wahai pejabat, jadilah pejabat yang betul-betul adil. Wahai tentara-tentara, jadilah tentara yang melindungi, polisi, tentara, semua melindungi rakyatnya. Ulama sampaikan supaya bala tidak turun. Bila terlanggar, bala turun. Betul apa bujur? Betul. Bujur betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. 20 menit sudah. Paruhan. Jadi perlu sampaikan juga, bala diturunkan oleh Allah. Bila bala itu turun, Bapak Ibu, tidak pandang bulu dia. Ketika hukum Allah, agama Allah itu dilecehkan sudah. Perintah Allah itu sudah ditinggalkan, sudah dilanggar, maksiat itu terang-terangan, maka bala itu turun dan dia. Maka yang banyak korban tidak berdosa. Contoh konflik 2001 dulu, akibat salah satunya. Ini sekarang lagi dengan penyakit lagi. Zaman itu masa konflik-konflik seperti itu lewat sudah. Penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil aja, halus saja barangnya, tapi mematikan. Ayo, ngeri. Lalu bagaimana kita? Nah, ini untuk sampaikan. Ini Allah mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi ujian cobaan seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan pasti kamu akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum, dan selagi kamu akan diuji, dicoba oleh Allah keimanan kamu, keislaman kamu, keyakinan kamu, akidah kamu, bil khauf, dengan perasaan takut. Nurun takut luar biasa. Dengan beredarnya nih musibah virus seperti ini, ada kada rasa takut di hati? Ada kada? Ulun ada. Manusiawi berarti normal. Bila kada aja itu berarti kada paham. Ada, kita diuji sekarang. Semua merasa takut Bapak Ibu. Bersalaman gaya-gaya juga. Apalagi yang hanya bertamuan dari luar daerah. Bahaya juga. Presiden aja nih. Ibu ini mencek kesehatan saja. Karena salah satu menteri kena. Allahu Akbar. Diuji oleh Allah. Kalteng diuji. Tapi orang yang beriman bagaimana mereka? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah uji, Allah coba keimanan kita. Semuanya ujian dari Allah. Perasaan takut minal khauf,
Kita hendak nukar-nukar makanan, berpikir-pikir weh. Berhati-hati tuh Pak. Usia. Ya Pak, ya kalau ini dari kawan-kawan dulu di lapangan kan banyak yang hati-hati sekali. Coba-coba jalan ke mall, rasa kayak penjahat tuh Bang, kita ditodong orang di dahi. Betul kan? Ayo, yang ke mall, Summit City Mall. Nah, berdiri, kita kada tahu ustaz, kada tahu kiai, bernai, tembak orang di dahi itu. Mentes, ini bahaya, masuk ke dalam. Karena apa? Menyangkut keselamatan orang banyak masalahnya. Allahu Akbar. Seumur hidup belum mati, diancam orang pakai pistol. Memang untuk keselamatan harus seperti itu. Kebaikan bersama. Allahu Akbar. Ujian dari Allah. Wal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal. Kurangnya harta benda. Banyak yang anjlok sekarang ekonomi, terutama perusahaan-perusahaan besar, terutama yang mengarah ke Cina hubungan. Kenapa? Karena pusatnya di sana. Ujian dari Allah. Wa naqsi minal amwal wal anfusi wat thamarat. Banyaknya kematian. Ujian dari Allah. Yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita harus ketahui, bagaimana matinya itu. Apakah mati ini nanti membawa iman Islam keyakinan, atau mati ini dalam keraguan, apalagi dalam keadaan lepas daripada keyakinan. Ini yang harus kita jaga. Kalau mati semua akan mati. Ceritanya aja ada serangan jantung, ada ini, ada itu dan lain semuanya. Mati semuanya. Tapi bagaimana ketika proses kita menghadapi kematian, siap apa tidak? Iman Islam kita bagaimana? Keyakinan kita bagaimana? Tergantung kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan berkah Isra Mi'raj inilah. Yuk kita sama-sama memperbaharui, sama-sama memperbaiki semuanya ibadah kita. Karena hadiah terbesar Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan Allah waktu khusus 5 kali sehari semalam ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan seluruh umatnya. Itulah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu tameng. Sembahyang 5 waktu itu perisai kita. As-shalah liman-din. Sembahyang itu adalah tihangnya agama. Kalau sembahyang kita bagus, sembahyang kita terjaga, insya Allah. Terus Pak Ustaz, bagaimana dengan jamaah sekarang? Disuruh jangan berjamaah, bahkan Jumat tidak boleh berjamaah. Di Istiqlal juga tidak dilaksanakan karena situasi darurat. Situasinya tidak mengizinkan. Mudaratnya itu lebih besar. Jadi kita harus memahami secara standar hukum agama. Hukum agama itu sekalipun boleh perintah, ketika ini dilaksanakan mudaratnya lebih besar, lebih membahayakan orang banyak, maka boleh ditinggalkan, dilaksanakan masing-masing. Lah biar kita tidak salah paham. Kenapa ini, kenapa itu dan lain-lain. Udah, insya Allah ikutilah ulama. Karena MUI itu ulama itu mereka punya standar pengetahuan. Tapi yang punya keyakinan, dia ingin melaksanakan, ingin berkumpul dalam ibadah, silakan. Ya kan, semuanya tidak ada yang memaksa, tapi dianjurkan, disarankan. Namun ketika itu untuk kemaslahatan, untuk kesehatan orang banyak, untuk keselamatan orang banyak, maka bisa pemerintah pun melakukan langkah tegas dan keras. Kenapa harus seperti ini? Karena ini membahayakan, terdeteksi ini, dia bisa menyebarkan ini, maka pemerintah mengambil langkah cepat. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sama-sama bisa lebih memahami, dan yang terpenting adalah diri kita lebih baik kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jaga keluarga kita, jaga rumah tangga. Nah,
jaga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah. Dan salah satu yang menolak daripada bala musibah itu apa? As-shadaqatu tasfaul bala. Sedekah kita melepaskan dari bala musibah. Sedekah kita ibu-ibu, sedekah yang kita keluarkan tuh itu melepaskan daripada bala musibah bencana. Ini termasuk ujian penyakit ini. Bagaimana sedekah kita jangan lupa. Minta kepada Allah niatnya seperti ini, ya Allah, dengan berkah sedekah hamba lepaskan diri hamba, keluarga hamba, anak-anak saya semuanya ya Allah dari bala musibah yang menguji ini ya Allah. Berkah sedekah. Karena Rasulullah berjanji as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kita melepaskan dari bala musibah bencana. Mau bersedekah? Mau. Santri ulun nanti mau. Sedekah dikeluarkan. Biasa kalau ulun dakwah, ulun langsung mengedarkan sedekah. Untuk apa? Apalagi kemarin sedekah, karena saat ini malaikat berkumpul, malaikat itu kumpul semuanya. Malaikat itu mendoakan semuanya. Yakin biar ulun mengasuh pesantren, mengasuh panti asuhan, rezeki apa aja, ulun kan senang hati bila kada berbagi. Selain digunakan untuk kepentingan pesantren, pembangunan, untuk kemajuan panti asuhannya, pendidikannya, ada yang butuh, yang mualafnya, yang fakirnya, yang miskinnya, bagikan. Kadang-kadang kan yayasan panti ini bisa sampai buruk biar baras. Kalau ada ulun cek ke semua. Kada boleh baras banyak, lebihan, bagikan. Mau sudah dibagi juga masih ada, jual. Duitnya buat apa? Buat kepentingan anak-anak. Mumpung masih hidup, kalau sudah mati atau hidup juga, ujar Rasulullah ada masanya yang sudah kada terpakai lagi, gelang pianaganan, duit yang banyak, anak bersedekah ditolak orang. Karena yang menerimanya sugih juga, tidak ada lagi yang bisa menerima. Ini sudah hampir masanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum menyampaikan ini supaya kita selamat bertahan. Kalau bicara Isra Mi'raj itu kait ujar kisahnya mulai bahari sudah, tapi kita ambil intisari hikmah-hikmahnya supaya kita selamat, supaya hidup kita ini ada perubahan. Nah, sembahyang kita, sholat kita ada perubahan. Yang anak-anak yang muda-muda nih, kalian ditakdirkan Allah hidup di masa akhir zaman. Ini anak ulun Syifa masih umur berapa? Kelas 6 SD. Ada ujian tanda-tanda sudah mulai mengarah lebih besar akhir zaman ini. Mudah-mudahan semua selamat. Ulun hanya menanamkan iman Islam aja, keyakinan anak-anak kita semua. Ini diuji terus nih, diuji terus. Belum lagi bala, ini hanya tentara, belum lagi Ya'juj Ma'juj, belum lagi Dajjal yang turun. Ini tentaranya kecil. Jadi lepas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit, diuji oleh Allah dengan kematian. Bagaimana tugas kita? Bagaimana orang yang akan selamat? Bagaimana umat Nabi Muhammad? Wa basyiris sabirin. Sabar kata Allah. Sabar semuanya. Sabar. Ini ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar kegembiraan bagi hamba-hamba yang sabar, yang tulus, yang ikhlas menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah perjalanan Nabi ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau dipanggil-panggil oleh orang tua renta sekali. Ya Jibril, siapakah orang itu? Kata Jibril, sir ya Muhammad, sir ya Rasulullah, jalan wahai Rasulullah, jalan terus. Itu siapa Jibril? Itu adalah umurnya dunia. Umur dunia itu sudah sangat tua ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Jadi kejadian-kejadian yang kita saksikan sekarang sudah menunjukkan kebenaran apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian semua, coba semua. Nah, kita berbanyak aja kembali kepada Allah, berbanyak istighfar, berbanyak memperbaiki diri, zikir kita kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, sedekah kita diperhatikan, berbuat baik semampu kita lillahi ta'ala, karena Allah semata-mata, jangan karena yang lain. Nabi pun menyaksikan ada serombongan orang yang memotong padinya, mengetam padi, kembali lagi, mengetam padi, kembali lagi, mengetam padi ini sudah berbuah, sudah kuning, diketam, diambil, membulik lagi, buahnya banyak lagi berlipat ganda. Siapa itu ya Jibril? Wahai Rasulullah, itu adalah dari golongan umatmu yang mereka ketika hidupnya di dunia, mereka suka berderma, mereka suka mendermakan sebagian hartanya, mereka suka bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Amin. Dan jaga sholat kita, karena sholat itulah waktu terpenting, waktu teristimewa yang diberikan oleh Allah khusus buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bersabda, as-sholah mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj orang-orang yang beriman, mi'rajnya umat Nabi Muhammad. Mi'raj itu ibu, bapak naik ke atas langit, ketemu Allah, menghadap Allah, berdialog kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah sembahyang 5 waktu. Itu sembahyang 5 waktu. Yuk nikmati sholat kita, baik kita bisa berjamaah, mumpung masih ada waktu, kesempatan bisa berjamaah, atau kita di rumah berjamaah dengan keluarga, apalagi situasi yang lagi diuji seperti ini, di rumah, insya Allah itu pun tidak mengurangi pahalanya. Khusyuk kita, ngadu kepada Allah, berserah kepada Allah, jangan kosong kita daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Insya Allah kita sehat panjang umur, ketemu lagi di waktu yang akan datang, dan Allah ridhoi kita. Di dunia kita berkumpul memuji Rasulullah, di dalam kubur nanti disambut oleh Rasulullah, di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya tanpa hisab. Amin 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 Allahumma amin. Rahminkum. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ila hadrat Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkah pembacaan Maulid Nabi, dengan berkah
bacaan salawat kepada Nabi, dengan berkah pembacaan singkat Quran, berkah para wali, berkah para nabi, berkah para habaib ahli baitnya Rasulullah, berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat peringatannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, berkah saudara-saudari kami muslim muslimat yang tulus ikhlas, berinfak, bersedekah di jalanmu, mengharap ridhomu, mengharap Rasul ridhonya Nabi Muhammad SAW. Kabulkan hajat kami semuanya ya Allah. Selamatkan kami semua, ahli keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, dari segala bala musibah, bencana, ujian, cobaan ya Allah, khususnya yang melanda kami ya Allah, melanda dunia ini ujian, cobaan ya Allah, virus yang mematikan. Selamatkan kami semua ya Allah, lepaskan kami semuanya ya Allah, lindungi kami semuanya ya Allah. Saudara-saudari kami yang sakit, yang diuji karena virus ini atau sakit yang lain, Amin ya Allah. sembuhkan ya Allah, Amin. sehatkan ya Allah. Amin ya Dan Allah. seandainya memang itu adalah jalan takdirnya untuk kau ambil, ketika itulah waktunya engkau ambil rohnya, Amin ya engkau Allah. mengambil nyawanya, dia meninggal dunia, matikan mereka dalam husnul khatimah ya Amin ya Allah. Allah. Dan ketika sampai ajal kami pun menjemput ya Allah, sempurnakan iman Islam kami, akhir hayat kami bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati beriman sempurna, kau kumpulkan kami semua di dalam surgamu tanpa hisab. Sallallahu berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa hisab ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله